Adik iparku ketahuan selingkuh dan diusir dari rumahnya. Ibu mertuaku langsung membawanya pulang untuk tinggal bersama kami. Aku sudah berusaha sabar sampai ibu mertuaku dengan terang-terangan mengusirku dan suamiku dari kamar tidur utama kami untuk diberikan padanya. Aku hanya bisa tertawa sinis. Suamiku, dengan pengecut, berkata, "Tolong turuti saja kemauan ibu, hanya untuk sementara, beberapa hari saja." Hanya beberapa hari? Aku memandangi mereka semua, lalu menyambar tasku dan berjalan lurus keluar pintu. Bawa buku nikah asli kita ke sini. Kita cerai. Adik iparku, Citra, pernah menjadi kebanggaan keluarga. Cantik, cerdas, dan suaminya adalah seorang manajer cabang bank. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, tidak pernah berhenti membanggakan putri bungsunya yang jauh lebih hebat dari menantunya. Tapi hidup memang tak terduga. Hanya dalam satu malam, Citra kepergok oleh suaminya sedang berselingkuh dengan pria yang juga sudah beristri. Skandal itu meledak. Suaminya langsung mengusirnya dari rumah dan mengancam akan mengajukan gugatan cerai. Aku hanya mendengar ceritanya, tapi bisa membayangkan betapa kacaunya suasana saat itu. Dan benar saja seperti dugaanku, Ibu Ratna tidak ragu sedikit pun membuka pintu apartemen kami untuk menyambut putrinya. Saat Citra melangkah masuk sambil menyeret kopernya, aku melihat dengan jelas sorot kasihan di mata Ibu Ratna, sementara mata Citra justru penuh dengan kepuasan. Dia menatapku dan tersenyum tipis, "Mbak Maya, aku numpang sementara. Ya, nanti kalau sudah stabil, aku akan pindah." Terdengar sopan, tapi aku bisa merasakan tantangan yang tersembunyi di balik kata-katanya yang manis. Aku tetap tersenyum dan menjawab, "Iya, tidak apa-apa. Apartemen kita memang agak sempit, tapi kalau ada orang lagi jadi lebih ramai." Kalimatku terdengar ramah, tapi hatiku dipenuhi firasat buruk. Sejak Citra datang, rumah yang tadinya tenang mendadak terasa sesak. Suasana saat makan malam pun berubah total. Suara piring dan sendok yang beradu terdengar berat, diselingi helaan napas dan tatapan menyelidik dari ibu mertuaku. Aku berusaha menjaga keharmonisan, berpikir bahwa jika aku bersikap lembut, semuanya akan berlalu. Suatu malam, aku berinisiatif membuat wedang ronde, minuman yang dulu pernah dipuji Ibu Ratna, karena bisa menghangatkan badan dan baik untuk tidur. Aku menyajikannya untuk semua orang, berharap bisa merekatkan kembali sedikit kehangatan keluarga. Begitu melihat mangkuk wedang ronde, Citra langsung mengerutkan kening. "Idih, wedang ronde bikin enek. Aku lebih suka buah-buahan yang segar. Kalau aku makan ini, nanti bisa gemuk seperti Mbak Maya." Kalimat itu, meski diucapkan dengan ringan, menusuk hatiku seperti duri. Aku terdiam sejenak, dan Ibu Ratna langsung menimpali, "Dimas, kamu ke supermarket sana. Beli anggur hitam sama stroberi impor buat Citra. Kasihan dia lagi stres. Harus makan yang segar-segar biar nggak panas dalam." Aku hendak mengatakan bahwa di rumah ada jeruk dan apel. Tapi tatapan dingin ibu mertuaku membuatku menelan kembali kata-kataku. Aku berdiri untuk mengambil dompet. Saat itu Citra melipat tangan di dada dan tersenyum miring. "Sudah, tidak usah. Kalau Mbak Maya yang pergi, mukanya pasti cemberut. Siapa yang mau makan? Lihatnya saja sudah bikin hilang selera." Aku membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar seseorang berani berbicara setajam itu padaku, di rumah yang kubeli dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Aku mencoba menelan rasa sesak di dada, memaksakan senyum tipis, lalu berbalik pergi. Tapi hatiku sudah retak begitu dalam. Malam itu, setelah aku selesai membersihkan dapur, Ibu Ratna memanggilku dengan nada serius. "Maya, mulai besok, kamar tidur utama biar dipakai Citra, ya. Dia baru pisah ranjang, mentalnya belum stabil. Kamu sama Dimas pindah sementara ke ruang kerja saja." Aku terperangah. Kamar tidur itu adalah tempat di mana aku dan suamiku menabung sedikit demi sedikit untuk merenovasinya. Mulai dari spray hingga gorden, semuanya kupilih dengan tanganku sendiri. Belum sempat aku berkata apa-apa, suamiku, Dimas, sudah menunduk dan menjawab, "Iya, Bu." Apa kata ibu? Dimas ikut saja.
Aku menoleh padanya, mengharapkan setidaknya tatapan pengertian, tapi dia hanya menghindar. Pada saat itu aku merasa seperti tempatku telah direnggut di rumahku sendiri. Aku tertawa, suaraku terdengar dingin. Pindah kamar tidur, artinya, Mas mau kita berhenti sementara jadi suami istri? Dimas menunduk dalam-dalam, gelagapan tidak bisa menjawab. Ibu Ratna menyela, kamu ini ngomong apa sih? Ibu cuma mau semua orang hidup damai. Citra lagi menderita, kita harus kasihan sama dia. Aku menatap Ibu Ratna, lalu beralih ke Citra yang berdiri dengan tangan terlipat di dada dan wajah penuh kemenangan. Aku sadar, semuanya telah berubah. Ini bukan lagi rumahku, melainkan sebuah panggung di mana aku dipaksa memainkan peran sebagai orang yang sabar. Sementara mereka menjadi sutradaranya. Malam itu, aku mengemasi beberapa barang pribadi. Aku melangkah ke balkon, menatap lampu-lampu kota di bawah sana yang cahayanya terasa begitu dingin di wajahku. Dari dalam apartemen, suara tawa Ibu Ratna dan Citra masih terdengar dari kamar tidur utama, tempat yang dulu menjadi surga kecilku. Aku tahu, inilah percikan api pertama yang menyulut badai yang akan datang. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika Citra resmi pindah. Pagi itu, Ibu Ratna sibuk mengarahkan pembersihan kamar, mengelap setiap sudut kecil sambil terus mengeluh. Kasihan anak gadisku, setidaknya dia harus tinggal di tempat yang nyaman, mendengarnya membuat dadaku sesak. Tapi aku tetap berusaha bersikap sopan. Berpikir bahwa orang yang sedang terluka harus diperlakukan dengan baik. Sore harinya, aku pergi ke pasar lebih awal. Aku memilih potongan salmon paling segar, membeli mentega, bawang putih, lemon, dan peterseli untuk membuat salmon panggang saus bawang putih mentega, makanan favorit suamiku, dan juga hidangan yang kusiapkan untuk menyambut Citra. Aku menata meja dengan hati-hati, bahkan menyalakan sebatang lilin kecil, agar suasana makan malam terasa hangat. Dalam hatiku, aku masih percaya bahwa ketulusan akan membuat semua orang mengerti. Saat hidanganku sajikan, Citra keluar dari kamar, tangannya masih memegang ponsel. Dia melirik meja makan, lalu tersenyum sinis. Salmon, ya? Mantan suamiku jago banget masak ini. Memangnya Mbak bisa menghilangkan bau amisnya? Aku cium baunya saja sudah nggak selera. Aku sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum. Coba saja dulu sepotong. Aku buatnya pakai resep standar, kok. Kalau dimakan pakai perasan lemon, tidak akan amis. Namun, belum selesai aku bicara, Ibu Ratna sudah memotong. Citra benar. Salmon kalau masaknya tidak benar, ya, amis, kamu itu Maya, harusnya belajar sedikit soal selera umum, jangan masak sesuka hatimu saja. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Bukan karena kritikannya, tapi karena caranya mengatakan selera umum, seolah-olah aku hanyalah juru masak sewaan di rumah ini. Dimas, yang duduk di sampingku, hanya diam. Dia hanya mengambil beberapa suap kecil, lalu meletakkan sendoknya, menghindari tatapanku. Tidak ada satu kata pun pembelaan, tidak ada senyum yang menenangkan. Aku melirik Citra, dia tersenyum puas. Citra menyandarkan tubuhnya di kursi, suaranya terdengar setengah bercanda. Mas Dimas ini seleranya gampangan banget, ya? Mungkin itu sebabnya, Mbak Maya jadi nggak perlu repot-repot menjaga seleranya suami. Suasana di meja makan mendadak kental. Aku meletakkan sendok dan garpu, menatap lurus ke wajahnya. Selera suami kamu begitu bagus sampai bisa masak enak untukmu, tapi kenapa kamu masih selingkuh sampai diusir dari rumah? Begitu kalimat itu selesai, seluruh meja hening. Wajah Citra langsung pucat pasi, bibirnya bergetar seolah tidak percaya baru saja diserang balik. Ibu Ratna menggebrak meja dengan sendoknya, matanya melotot. Kamu bicara apa Maya? Kamu ini tidak punya sopan santun ya? Dia sedang menderita, kenapa kamu ungkit-ungkit masa lalunya untuk menghina dia? Aku tertawa sinis, menatap lurus ke mata ibu mertuaku. Saya hanya mengatakan kebenaran. Soal siapa yang merasa terhina atau tidak, mungkin itu karena mereka sendiri yang merasa bersalah. Udara di ruangan terasa berat. Dimas perlahan menarik lenganku, memberiku isyarat untuk diam, tapi aku menepisnya. Jika aku terus diam, mereka akan meremehkanku selamanya. Makan malam yang tadinya bertujuan untuk menyambut,
malah berubah menjadi sidang yang mengadili moral seorang menantu. Citra berpura-pura mengusap air mata, berbisik, "Aku kan cuma bicara jujur," tidak menyangka Mbak Maya setajam itu mulutnya. Ibu Ratna berbalik dan memakiku lagi. Perempuan yang baik itu harus bisa mengalah, harus menjaga keharmonisan. Kalau tidak bisa belajar, jangan salahkan kalau keluarga ini jadi dingin sama kamu. Aku menatapnya, lalu menatap Dimas, yang masih menunduk tidak berani bicara. Saat itu, aku menyadari betapa kesepianku begitu nyata dan kejam. Setelah makan malam, aku membereskan semuanya sendirian. Dari ruang keluarga, suara tawa ibu dan anak itu masih terdengar. Citra sedang bercerita, dan Ibu Ratna menanggapinya dengan penuh simpati. Aku berdiri di dapur, menatap tumpukan piring kotor, tanganku gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena marah. Sejak hari itu, aku mengerti posisiku di rumah ini. Aku bukan menantu, aku hanya orang yang menumpang. Ibu mertua menyayangi putrinya, putrinya meremehkan kakak iparnya, dan suamiku memilih untuk diam. Sebuah kebisuan yang lebih menakutkan dari makian. Aku tidak menangis, juga tidak bicara lagi. Aku hanya tersenyum dingin, karena di dalam hatiku, benih-benih luka sudah mulai berakar, diam-diam tapi pasti, dan aku tahu, sejak makan malam itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Sore itu, aku sedang merapikan meja rias. Di laci kecil tempat aku biasa menyimpan kenang-kenangan, tiba-tiba terasa kosong. Gelang emasku, hadiah dari almarhumah ibuku saat ulang tahunku tahun lalu, lenyap tanpa jejak. Hadiah satu-satunya yang dibeli dengan menabung setengah tahun gajinya. Aku ingat betul telah menyimpannya di dalam kotak beludru merah di samping jam tangan pernikahanku. Aku mengobrak-abrik laci, bahkan membongkar kotak bedak dan tas tangan, tapi sia-sia. Jantungku berdebar kencang, campuran antara cemas dan marah. Aku melangkah ke ruang keluarga untuk bertanya, tapi kemudian aku mendengar tawa kecil dari kamar Citra. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku perlahan mendekati pintu kamarnya. Melalui celah pintu, aku melihatnya duduk di depan cermin, mengangkat pergelangan tangannya dan memutarnya perlahan. Cahaya kuning keemasan berkilau dari sana. Aku terpaku, itu gelang emasku. Dia memandanginya sambil tersenyum. Warna ini cocok banget di kulitku ya, bikin tangan jadi cerah. Memang barang bagus beda. Aku berdiri diam selama beberapa detik, menarik napas dalam-dalam agar tidak kehilangan kendali. Ketika Citra keluar dari kamar, aku bertanya dengan lembut, "Citra, gelang yang kamu pakai sepertinya punya Mbak. Mbak cari-cari dari tadi tidak ketemu." Citra terkejut, tapi hanya sesaat. Dia kembali bersikap biasa. Mbak ngomong apa sih? Ini gelang yang dibelikan ibu untukku. Jangan mengada-ada deh, nggak enak didengar. Aku menatapnya lurus, suaraku tetap lembut tapi tegas. Gelang itu dibeli oleh almarhumah ibuku. Kwitansinya masih kusimpan di lemari. Sebaiknya kamu jujur sebelum aku memperpanjang masalah ini. Citra menarik tangannya, menyembunyikan gelang itu di belakang punggungnya, matanya gelisah mencari pertolongan. Tepat pada saat itu, Ibu Ratna keluar dari dapur dengan suara galak. "Maya, ada apa lagi ini? Gelang itu ibu yang belikan untuk Citra. Kamu jangan egois dong. Ibu harus menghibur dia. Dia baru saja kena musibah. Masa soal gelang saja diributkan?" Aku terdiam, tak percaya. Ibu mertuaku kemudian menarik tangan Citra ke tengah ruangan untuk pamer. "Lihat kan, dipakai di tangannya baru cocok, baru kelihatan mewah. Kalau kamu yang pakai, kelihatan kampungan." Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku tidak percaya wanita yang pernah mengajariku untuk tahu sopan santun bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku menoleh ke arah Dimas, berharap dia akan angkat bicara. Tapi dia hanya duduk diam, matanya memandang ke arah lain. Aku mendekatinya, berbisik, "Mas lihat, kan? Ibu dan adikmu sedang mengambil barang milik istrimu." Dia sedikit mengerutkan kening, tapi suaranya terdengar acuh tak acuh. "Sudahlah, Maya, jangan dibesar-besarkan. Nanti Mas belikan yang baru, apa susahnya?" Kalimat itu seperti pisau dingin yang menusuk tepat di jantungku. Aku menatapnya, tidak percaya suami yang pernah berjanji akan melindungiku kini berbicara dengan nada begitu datar. Ibu Ratna terus berbicara.
Tuh, dengar suamimu. Gelang bisa dibeli lagi, tapi hati itu harus lapang biar bahagia. Jangan perhitungan sama adik ipar. Citra berdiri di sampingnya, bibirnya melengkung penuh kemenangan. Dia memutar pergelangan tangannya, gelang itu berkilau di bawah lampu, seperti sebuah tantangan yang terang-terangan. Aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di kulit. Gelombang rasa dingin menjalar di punggungku. Bukan karena kehilangan barang, tapi karena aku sadar, di rumah ini, tidak ada satupun milikku yang benar-benar menjadi milik. Dari kamar tidur, makan malam, hingga gelang, semuanya bisa mereka ambil dan dibenarkan dengan alasan kasihan pada anak perempuan. Kebisuan Dimas membuat segalanya semakin pahit. Aku tidak menangis, hanya mengatupkan bibir dan tersenyum. Senyum tanpa suara, tapi di dalam hatiku, itu terdengar seperti tamparan keras yang perih dan menyakitkan. Tamparan yang tak butuh tangan, karena yang tertampar bukanlah Citra, melainkan diriku sendiri, yang dikhianati oleh kebisuan suami yang paling kupercaya. Setelah itu, aku diam-diam kembali ke kamar dan menutup pintu. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Suara tawa ibu dan anak itu masih terdengar, bercampur dengan suara denting pelan dari gelang yang beradu dengan meja. Aku menatap keluar jendela. Kota masih terang benderang, tapi hatiku gelap gulita. Aku sadar, terkadang kesabaran tidak membuat orang lain hormat. Itu hanya membuat mereka berpikir kita lemah dan mudah diinjak-injak harga dirinya. Malam itu aku mengerti satu hal, ada luka yang tak berdarah tapi tetap sakit. Dan ada tamparan yang tak memakai tangan tapi tetap bisa menghancurkan hati. Malam itu, di kamar sempit tempat kami diusir, hanya ada cahaya redup dari lampu meja. Angin menyelinap melalui celah jendela, membawa bau lembab dari hujan pertama musim ini. Aku berbaring diam, mata menatap langit-langit. Suara tawa ibu mertuaku dan Citra dari kamar utama masih terdengar, seperti goresan pisau di hatiku. Aku menoleh ke arah Dimas. Pria itu berbaring di sampingku, memunggungiku, napasnya teratur seolah sudah tertidur. Tapi aku tahu dia belum tidur. Aku menarik napas dalam-dalam menahan semua amarah, lalu berbisik. Mas Dimas, apa Mas tidak merasa ibu dan adikmu sudah merampas hak-hak kita? Dia tidak langsung menjawab, hanya sedikit mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia menghela napas. Ibu sudah tua, Citra juga baru cerai, mentalnya masih rapuh. Kita tutup mata saja, ya. Jangan dibesar-besarkan lagi. Aku langsung duduk, menatapnya tajam. Tutup mata, dua kata itu seperti sember air es yang disiramkan ke wajahku. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang, tapi tanganku sudah meremas ujung selimut. Tutup mata sampai kapan, Mas? Sampai mereka mengambil alih seluruh apartemen ini? Atau sampai aku diusir dari pernikahan ini baru Mas mau buka mata? Dia menoleh padaku, matanya menunjukkan kelelahan. Bukan amarah, bukan kasihan, hanya ketidakpedulian yang begitu dingin. Kamu ini selalu ekstrem. Hidup serumah itu kadang harus bisa mengalah. Ibu yang melahirkan Mas, Mas tidak bisa membantahnya. Citra itu adik kandung Mas, Mas tidak bisa menelantarkannya. Aku tertawa sinis, tawa yang membuat air mataku mengalir. Lalu aku? Aku istrimu, orang yang tanda tangan di buku nikah bersamamu, orang yang ikut menanggung cicilan apartemen ini. Di mana posisiku di antara semua ketidakbisaan Mas itu? Dimas terdiam. Dia berbalik, menarik selimut hingga menutupi kepalanya, menghindari tatapanku. Caranya menghindar seperti anak kecil yang bersembunyi di balik selimut, takut bertanggung jawab. Aku duduk di sana, menatap punggungnya. Punggung yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa begitu asing. Lampu kuning menyoroti bahunya yang kurus, membuatku tiba-tiba ingin tertawa. Aku tertawa pelan, tapi suara tawa itu tercekat di tenggorokan. Bukan tawa orang yang ingin berdebat, tapi tawa seseorang yang sudah putus asa hingga tak punya air mata lagi. Aku berbisik, suaraku parau, Mas tahu tidak, tutup mata yang Mas bilang itu adalah bentuk penyerahan diri. Mas bukan lagi tiang penyangga untukku, tapi hanya seorang pria yang bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Tidak ada jawaban, hanya suara kipas angin yang berputar. Berpadu dengan napas berat kami berdua yang berada di satu kamar, tapi tak lagi berbagi satu irama jantung. Aku berbaring, memunggunginya. Jarak di antara kami hanya sejengkal,
tapi terasa lebih jauh dari ribuan kilometer. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi bayangan Citra memakai gelang emasku, suara sinis ibu mertuaku, dan kebisuan pengecut Dimas terus berkelebat. Aku bisa merasakan jantungku retak berkeping-keping. Menjelang tengah malam, Dimas bergerak dan menarik selimut ke arahnya. Selimut itu terlepas dari tubuhku. Udara malam yang dingin membuatku menggigil. Aku tidak menariknya kembali, juga tidak berkata apa-apa, aku hanya berbaring menatap kegelapan. Dalam keheningan itu, aku mendengar satu hal dengan sangat jelas, pria yang pernah kucintai, kupercaya, dan kupanggil suami, sudah tidak ada lagi. Dia masih di sana, napasnya masih teratur, fisiknya masih di sampingku, tapi jiwanya telah pergi, membawa serta seluruh kepercayaan dan harapan terakhirku. Aku memalingkan wajah ke dinding, menggigit bibir hingga berdarah agar tidak menangis. Jika aku menangis, mereka akan menganggapku lemah. Tapi tidak, aku tidak lemah. Aku hanya sedang terbangun dari mimpi panjang. Malam itu, aku terjaga semalaman. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk-ngetuk jendela. Setiap tetesnya seolah mengingatkanku pada semua hal yang pernah kutahan, kuterima, dan kupercaya. Dan ketika jam berdentang pukul 3 pagi, aku tahu pernikahan ini sudah mati. Tanpa teriakan, tanpa surat gugatan, tapi di dalam hatiku, segalanya telah hancur. Kami hanyalah dua orang asing yang berbaring bersebelahan di sebuah kamar sempit, menunggu pagi datang seperti menunggu keajaiban yang kami tahu tak akan pernah tiba. Pagi itu, aku bangun saat langit masih remang-remang. Cahaya fajar yang samar menembus tirai, menyinari wajah Dimas yang tertidur pulas. Dia masih di sana, tenang seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku menatapnya lama, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi cinta, hanya kehampaan. Kamar sempit ini, lemari tua, ranjang yang sesak, semuanya seolah mencekik napasku. Aku tahu jika aku tetap di sini, aku akan mati lemas. Aku diam-diam mengemasi beberapa potong pakaian ke dalam tas. Suara resleting yang kututup terdengar pelan, tapi di kepalaku, itu seperti lonceng yang mengakhiri segalanya. Aku melangkah keluar, tidak menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, tapi hatiku anehnya terasa ringan, seolah baru saja melepaskan tali yang selama ini menjerat leherku. Aku berjalan tanpa tujuan di jalanan yang masih basah oleh embun pagi. Suara bus berpadu dengan rintik hujan. Aku berhenti di sebuah halte, tempat di mana dulu aku selalu menunggu Dimas setiap sore pulang kerja. Dulu, dia akan berlari menghampiriku, menggenggam tanganku sambil tertawa. Sudah lama menunggu, calon istriku? Aku masih ingat tatapan matanya, hangat dan penuh janji. Sekarang, hanya aku yang duduk sendirian di tengah angin. Kenangan menyerbu seperti air bah, dingin dan pahit. Aku tertawa tanpa sadar. Semua kesabaran, semua kebisuan, semua air mata yang kutelan, ternyata sia-sia. Aku pernah berpikir cinta yang cukup besar bisa mengubah segalanya. Ternyata tidak. Cinta tidak bisa menyelamatkan seorang pria yang telah memilih untuk menutup mata. Ponsel di tasku berdering. Nama Dimas muncul di layar. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangkat panggilan itu. Suaranya terdengar panik. Kamu di mana? Cepat pulang. Di luar bahaya. Aku mengepalkan tangan, suaraku tenang tapi tegas. Mas punya waktu 20 menit untuk datang ke pengadilan agama. Bawa buku nikah asli kita. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu Dimas berseru, kamu ngomong apa? Pengadilan agama, jangan bercanda, pulanglah. Mas mohon. Aku tidak bercanda. 20 menit. Kalau Mas tidak datang, aku akan mengajukan gugatan sendiri. Aku menutup telepon, lalu berdiri. Hujan mulai turun rintik-rintik. Aku tidak berteduh, terus berjalan di tengah hujan. Setiap tetesnya seolah menghapus setiap luka, setiap kata pedas. Aku tidak berlari, tidak menangis. Aku hanya berjalan lurus, tanpa menoleh ke belakang. Seperti orang yang meninggalkan tempat yang telah hangus terbakar, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ketika aku tiba di gerbang pengadilan agama, hujan sudah deras, tapi aku tetap melangkah pelan dan mantap. Dan di sana, aku melihat mereka. 3 orang sedang menunggu, Dimas, Ibu Ratna, dan Citra.
Ketiganya basah kuyup, wajah mereka campur aduk antara takut dan bingung. Ibu Ratna yang pertama kali melihatku. Dia berlari menghampiriku, suaranya bergetar. Maya, jangan lakukan ini, nak. Ibu tahu ibu salah. Nanti ibu suruh Citra minta maaf sama kamu. Kamu mau apa saja ibu turuti, jangan cerai. Ya, nak. Citra berdiri di belakangnya, menunduk dalam-dalam, bibirnya terkatup rapat. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa takut. Dimas melangkah maju, matanya memerah. Aku minta maaf, aku salah. Ibu akan kembalikan kamar tidur kita. Ibu akan minta maaf di depan semua orang. Kita mulai dari awal lagi, ya? Aku menatapnya, menatap ketiga orang yang pernah meremehkanku, yang merampas kedamaianku, lalu perlahan berkata, setiap kata seolah jatuh ke tanah yang dingin. Ini bukan lagi soal kamar tidur. Ketiganya terdiam. Dimas tergagap. Lalu, soal apa? Aku bisa berubah. Aku benar-benar menyesal. Aku menggeleng pelan, senyumku memudar di bawah hujan. Ini soal aku yang sudah tidak mau lagi hidup di rumah di mana harga diriku lebih murah dari sebuah gelang emas atau sebuah kebohongan. Aku lelah, Dimas. Ibu Ratna menangis, memegang tanganku. Jangan bilang begitu, nak. Ibu benar-benar salah. Ibu sayang sama kamu, ibu cuma hilaf. Aku menarik tanganku, pelan tapi tegas. Hilaf sampai 3 kali itu bukan lagi hilaf, Bu. Aku berbalik dan melangkah masuk. Suara hujan berpadu dengan suara langkah kakiku di lantai. Di belakang, Dimas memanggil, suaranya pecah. Maya, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Tapi aku tidak menoleh. Bukan karena aku tidak lagi cinta, tapi karena aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Pintu pengadilan tertutup, memisahkanku dari masa lalu. Saat itu, hatiku terasa begitu damai. Seolah setelah bertahun-tahun terombang-ambing dalam badai, akhirnya aku bisa bernapas lega di bawah langit kebebasan. Di luar, hujan masih turun, tapi aku tahu, sebentar lagi akan reda. Pagi itu udara di ruang tunggu pengadilan terasa dingin, padahal AC hanya disetel sedang. Aku duduk berhadapan dengan 3 orang yang pernah menjadi keluargaku, Ibu Ratna, Citra, dan Dimas. Semuanya diam, wajah mereka tegang. Seorang petugas baru saja pergi untuk menyiapkan berkas, menyisakan kami berempat. Aku duduk dengan punggung tegak, meletakkan map berisi dokumen di depanku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa punya hak untuk bersuara. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai seorang wanita yang menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna, lalu beralih ke Citra dan Dimas. Suaraku tenang, tapi setiap kata mengandung beban. Hari ini saya datang bukan untuk menangis atau memohon. Saya datang untuk menjelaskan semuanya di hadapan kalian bertiga. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak ada yang menjawab. Aku mulai merinci setiap kejadian. Setiap penghinaan yang mereka timpakan padaku. Pertama, gelang emas peninggalan almarhumah ibu saya. Gelang itu hilang dari lemari saya, lalu muncul di tangan Citra. Saya hanya bertanya baik-baik. Belum selesai bicara, ibu langsung menuduh saya egois dan serakah. Sejak kapan di rumah ini, mengatakan kebenaran dianggap sebagai dosa? Wajah Citra memucat, bibirnya bergetar, tapi aku tidak berhenti. Kedua, saya dihina dan diceramahi seperti pembantu di depan suami saya. Makan malam pertama saat Citra pindah, saya sudah bersusah payah menyiapkan segalanya. Hasilnya, saya dibanding-bandingkan dan dihina dengan kata-kata pedas. Dan ibu hanya mengangguk setuju, seolah-olah saya ini orang yang numpang makan di rumah itu. Ibu Ratna menunduk, kedua tangannya terkepal, tapi aku terus melanjutkan, suaraku datar dan dingin. Ketiga, kamar tidur utama, tempat yang kami anggap sebagai surga kecil kami, ibu putuskan untuk diberikan pada Citra hanya karena mentalnya lemah. Ketika saya protes, ibu tidak menjelaskan, ibu hanya memerintah. Dan Dimas, orang yang seharusnya melindungi istrinya, hanya menunduk diam. Aku menoleh ke arah Dimas. Matanya berkedip, bibirnya bergerak hendak mengatakan sesuatu, tapi aku mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk diam. Dan yang terakhir, yang paling menyakitkan,
Mas mengkhianati janji pernikahan kita, bukan dengan perselingkuhan, tapi dengan kebisuan. Diam saat saya dihina, diam saat saya dilecehkan oleh ibu dan adik Mas sendiri. Kebisuan itu tidak menyelamatkan apa-apa, itu hanya membunuh kepercayaan dalam pernikahan ini. Ruangan hening. Aku menarik napas, menatap mereka bertiga, lalu menyimpulkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Itu semua adalah saat-saat di mana saya dipaksa memilih antara pernikahan dan harga diri. Dan hari ini, saya memilih harga diri. Citra menunduk dalam, air matanya mulai menggenang. Ibu Ratna menghela napas, mencoba berbicara. Maya, masalah keluarga kan biasa ada salah paham, kenapa harus dibawa ke pengadilan? Ibu minta maaf, tapi jangan dibesar-besarkan, nanti malu. Aku memotongnya. Suaraku tenang tapi dingin. Malu itu kalau orang berbuat salah tapi masih mencoba membela diri, Bu. Sedangkan saya hanya ingin mendapatkan kembali keadilan yang pantas saya dapatkan. Aku membuka tas, mengeluarkan satu map lagi dan meletakkannya di meja. Di dalam sini ada salinan pesan, rekaman suara, dan foto. Setiap kata, setiap tindakan, semua saya simpan. Saya punya dua pilihan untuk kalian. 1. Kita tanda tangan baik-baik hari ini, masing-masing menempuh jalan sendiri, tidak perlu ada lagi yang terluka. 2. Saya serahkan semua bukti ini ke pengadilan. Saat itu, tidak akan ada lagi wajah yang bisa diselamatkan. Tidak ada yang bicara. Dimas mengangkat kepalanya, suaranya serak. Maya, Mas salah. Mas tahu Mas pengecut, tapi Mas tidak mau kehilangan kamu. Aku menatapnya, mataku tidak lagi menunjukkan kebencian, hanya kelelahan. Kalau Mas takut kehilangan, seharusnya Mas tahu cara menjaga dari dulu. Sekarang sudah terlambat, aku berdiri dan mengambil tasku. Saya akan masuk untuk mengurus berkas dengan petugas. Keputusan kalian bertiga, saya tidak akan menunggu. Aku berbalik. Di belakangku, aku mendengar helaan napas Ibu Ratna, panggilan lirih Dimas, Maya. Jangan pergi. Dan isak tangis Citra. Tapi aku tidak berhenti. Pintu ruang sidang tertutup di belakangku, menghalangi semua suara itu. Saat itu, hatiku terasa ringan. Bukan karena mengalahkan siapapun, tapi karena akhirnya aku berani melangkah keluar dari lingkaran setan kesabaran dan penderitaan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap tulisan pengadilan agama yang tercetak tebal di dinding. 3 kata itu bagiku bukan hanya soal hukum tapi simbol keadilan dan kebangkitan. Aku melangkah masuk, meninggalkan tatapan kosong dari 3 orang yang pernah menjadi darah daging, suami, dan kerabat. Mereka hanya tersisa dengan penyesalan dan ruang kosong yang mereka ciptakan sendiri ketika mereka kehilangan seorang wanita yang pernah mencintai mereka dengan segenap hatinya. Setelah pagi itu aku meninggalkan pengadilan. Tidak ada seorang pun dari keluarga Dimas yang berani menghubungiku. Kukira mereka akan cepat melupakanku, sama seperti cara mereka dengan dingin menghapus keberadaanku di rumah itu. Tapi hanya beberapa hari kemudian, seorang tetangga meneleponku dengan nada khawatir. Mbak Maya, Mas Dimas akhir-akhir ini kelihatannya parah banget. Sudah seminggu nggak kerja, cuma duduk di balkon merokok terus. Aku diam, hanya menjawab pelan, terima kasih infonya Bu. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan Dimas muncul, pria yang dulu selalu tersenyum, yang pernah berjanji tidak akan membiarkanku menangis, kini menjadi sosok yang hancur di tengah puing-puing yang diciptakannya sendiri. Apartemen tempat mereka tinggal kini sepi seperti rumah hantu. Dimas hanya duduk termenung di sofa, matanya cekung, janggut dan kumisnya tumbuh tak terurus. Dia tidak mau makan, hanya minum air putih, dan merokok tanpa henti. Asap rokok begitu tebal hingga menempel di gorden. Ibu Ratna menatap putranya dengan hati cemas. Dia meletakkan semangkuk bubur di meja. Makan sedikit nak, kalau begini terus kamu bisa mati. Dimas hanya menggeleng, suaranya serak. Dimas tidak lapar, Bu. Seumur hidup, Dimas belum pernah merasa sepengecut ini. Citra, yang duduk di dekatnya, mencibir. Mas ini berlebihan deh. Orang sudah ke pengadilan, ya sudah. Menyesal terus, bikin bosan lihatnya. Kalimat itu membuat suasana pecah. Ibu Ratna menggebrak meja.
Untuk pertama kalinya, dia memarahi putrinya hingga gemetar. Kamu diam. Kamu itu serakah, mulutmu jahat, dan kamu egois. Lihat sekarang, apa yang tersisa dari keluarga kita selain kehancuran ini. Kamu pikir ibu senang? Gara-gara kamu. Ibu kehilangan menantu yang baik. Gara-gara kamu, ibu kehilangan kepercayaan dia pada keluarga ini. Citra tertegun, wajahnya memerah, lalu menjawab dengan suara tercekat. Ibu selalu saja membela orang luar. Aku ini anak kandung ibu, kenapa ibu tidak memikirkan aku? Memikirkan kamu sampai keluarga kita hancur begini? Ibu Ratna berteriak. Air matanya tumpah. Lihat kakakmu. Dulu rumah ini begitu hangat. Sekarang tidak beda dengan kuburan. Suasana di apartemen itu begitu mencekam. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang saling bicara. Mereka makan sendiri-sendiri, menghindari tatapan satu sama lain. Setiap makan malam terasa seperti sayatan pisau yang mengiris kesunyian. Dimas semakin kurus, bajunya longgar, matanya semakin cekung. Dia tidak lagi keluar rumah atau membuka ponselnya. Ibu Ratna sesekali mendengar suara batuknya yang keras di malam hari. Dia ingin mengetuk pintu, tapi ragu, dan hanya bisa menangis diam-diam di luar. Suatu sore, saat Citra sedang membereskan meja makan, dia mendengar suara gedebuk dari ruang keluarga. Dia menoleh dan melihat Dimas sudah tergeletak di ambang pintu, rokok di tangannya masih menyala. Ibu Ratna menjerit, "Dimas, Dimas, sadar, nak." Dia gemetar menelepon ambulans, air matanya mengalir deras. Ambulans meninggalkan kompleks apartemen, meninggalkan suara tangis histeris dua wanita yang bergema di koridor. Dokter di UGD, setelah melihat hasil pemeriksaan, menghela napas. Pasien mengalami depresi berat, gangguan pencernaan, dehidrasi, dan kekurangan nutrisi. Jika terlambat 1 hari saja, mungkin tidak akan selamat. Mendengar itu, Ibu Ratna lemas di kursi. Citra duduk di sampingnya, wajahnya pucat, tangannya gemetar mencengkeram bajunya. Keduanya hanya bisa menatap melalui kaca ke arah Dimas yang terbaring tak sadarkan diri dengan infus di tangannya. Dalam tidurnya, Dimas tiba-tiba bergumam, suaranya parau, "Maya, aku salah. Aku pengecut." Ibu Ratna pecah dalam tangis. Citra menggigit bibirnya, air mata mulai mengalir. Mungkin untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa keegoisannya telah menghancurkan segalanya. 3 hari kemudian, kondisi Dimas membaik. Dokter menyarankan perawatan psikologis dan menghindari stres. Tapi rumah itu tetap terasa dingin. Ibu Ratna mencoba membuatkan bubur, membujuknya makan, tapi Dimas hanya menggeleng, tatapannya kosong. Dimas tidak mau tinggal di rumah ini lagi, Bu. Tempat ini penuh kenangan yang membuatku merasa hina. Ibu Ratna tercekat, tidak tahu harus berkata apa selain maaf. Sementara itu, Citra diam-diam mengemasi barang-barangnya, menghindari semua tatapan. Kegelapan menyelimuti apartemen itu setiap malam, hanya menyisakan cahaya remang dari koridor yang memantulkan wajah 3 orang, satu menyesal, satu penuh penyesalan, dan satu lagi yang nyaris kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Saat itu, meskipun aku tidak di sana, aku bisa membayangkan dengan jelas pemandangan itu. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya diisi oleh helaan napas dan suara bara rokok yang jatuh di lantai. Itulah akibat yang tidak bisa diperbaiki oleh permintaan maaf manapun. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Aku sedang duduk di dekat jendela, memegang cangkir teh yang sudah dingin, memandangi orang-orang yang bergegas di jalanan. Segalanya di sekitarku terasa damai dengan cara yang aneh. Sampai terdengar suara ketukan di pintu. Cepat, mendesak, dan sedikit bergetar. Aku membuka pintu. Di hadapanku berdiri Ibu Ratna, wanita yang beberapa minggu lalu masih memandangku dengan sinis. Tapi sekarang, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanyalah seorang ibu yang tampak begitu lelah dan menyedihkan. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. Wajahnya tirus dengan lingkaran hitam di bawah mata. Dia menatapku, bibirnya bergetar, suaranya tercekat. "Nak, ibu minta maaf, ibu salah. Tolong, pulanglah, selamatkan Dimas." "Nak, aku tertegun, bukan karena iba, tapi karena terkejut."
Sejak aku pergi, kukira aku tak akan pernah mendengar kata maaf darinya. Tapi hari ini, kata itu keluar, lemah, serak, dan penuh keputusasaan. Aku diam sejenak, lalu bertanya dengan tenang. Selamatkan. Memangnya Mas Dimas kenapa, Bu? Ibu Ratna mengusap air matanya, lalu dengan gemetar mengeluarkan secarik kertas lusuh dari sakunya. Itu adalah surat tulisan tangan Dimas, dengan tulisan yang kukenali. Berantakan, terburu-buru. Maya, aku minta maaf karena telah membiarkanmu menanggung begitu banyak luka. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku hanya berharap bisa bertemu denganmu lebih awal agar aku tahu cara menjagamu. Aku sudah lelah. Ibu dan Citra akan baik-baik saja. Jangan salahkan mereka lagi, aku yang salah. Seluruh tubuhku terasa dingin, bibirku sedikit bergetar, tapi aku tetap tenang. Apa ibu serius? Apa dia mencoba melakukan hal bodoh? Ibu mengangguk, air matanya mengalir deras. Dia minum obat tidur. Untung ibu cepat tahu, sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit. Dia sudah sadar, tapi terus memanggil namamu, menangis seperti anak kecil. Ibu takut sekali. Pulanglah, nak. Ibu mohon. Setelah berkata begitu, dia tiba-tiba berlutut, tepat di hadapanku. Suara lututnya yang menghantam lantai terdengar begitu kering di tengah ruangan yang sunyi. Aku membeku. Sosok wanita yang dulu selalu angkuh, yang pernah mengajariku bahwa menantu harus tahu diri, kini sedang menunduk, terisak memohon pengampunanku. Ibu mohon padamu, selamatkan anak ibu. Ibu tahu ibu salah, ibu buta, ibu membiarkan Citra kurang ajar, ibu tidak mendidiknya dengan benar, ibu sudah kehilangan segalanya. Hanya kamu yang bisa menariknya dari jurang ini. Aku menatap ke bawah, melihat tangannya yang gemetar mencengkeram ujung bajuku. Di dalam hatiku, berkecamuk berbagai perasaan, iba, marah, kasihan, tapi tidak ada lagi kepercayaan. Aku membungkuk, dengan lembut memegang tangannya. Ibu, bangunlah. Tolong jangan seperti ini. Permintaan maaf tidak bisa membeli kembali kepercayaan yang sudah hilang. Ibu mengerti, kan? Dia tetap menggeleng, keras kepala, suaranya terputus-putus. Tapi ibu tulus. Ibu tahu ibu sudah sangat salah. Kamu mau apa saja ibu berikan. Asal kamu mau memaafkan Dimas, jangan tinggalkan dia dalam keputusasaan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Bayangan Dimas terbaring di ranjang rumah sakit, memanggil namaku, terus berputar di kepalaku. Tapi aku tahu, jika aku kembali hanya karena kasihan, kami akan mengulangi kesalahan yang sama. Bu, Mas Dimas butuh dirawat, butuh belajar menghadapi kesalahannya. Bukan dengan cara aku kembali untuk menenangkannya sementara. Aku tidak mau semuanya kembali ke lingkaran setan yang sama, ibu mengerti? Ibu Ratna menatapku, matanya penuh permohonan. Tapi, nak, dia tidak akan sanggup hidup tanpamu. Aku mengatupkan bibir, lalu menjawab dengan suara pelan tapi tegas. Saya tidak ingin dia mati, tapi saya juga tidak ingin diri saya sendiri mati perlahan karena hidup di rumah yang penuh air mata. Suasana hening. Suara hujan di luar berpadu dengan isak tangis Ibu Ratna. Aku berdiri diam, tidak mendorongnya, tapi juga tidak membantunya berdiri. Aku membiarkannya berlutut, agar dia bisa merasakan sebagian kecil dari rasa sakit yang pernah kualami. Rasa sakit karena direndahkan, dianggap sepele, dan dipaksa diam. Sesaat kemudian, aku berkata pelan, Ibu pulang saja. Nanti kalau Mas Dimas sudah stabil, saya akan menjenguknya. Tapi tidak sekarang. Ibu Ratna mengangkat kepalanya, air mata membasahi wajahnya. Jadi, kamu benar-benar tidak mau memaafkan ibu? Aku menatapnya, tatapanku tenang tapi dalam. Memaafkan itu satu hal, kembali adalah hal lain. Saya mungkin tidak akan menyimpan dendam, tapi saya tidak bisa lupa. Dia terdiam, lalu perlahan berdiri. Bajunya basah oleh air mata, tangannya masih gemetar. Sebelum pergi dia berbalik dan berkata pelan, seolah pada dirinya sendiri, memang benar, ibu menuai apa yang ibu tanam. Semoga Tuhan masih memberi ibu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkanku sendirian di ruangan yang sunyi. Aku menatap jendela. Hujan sudah reda, tapi tetesan air yang tersisa mengalir perlahan di kaca,
seperti air mata yang terlambat dari seorang ibu yang baru saja mempelajari pelajaran termahal dalam hidupnya. Keesokan paginya, saat matahari baru saja menyinari balkon, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Perasaan aneh menjalar di punggungku, firasatku mengatakan mereka yang datang. Aku membuka pintu, dan benar saja, Ibu Ratna berdiri di sana, menggandeng Citra. Wajahnya masih tirus, tapi hari ini sedikit lebih tenang. Sementara Citra menunduk dalam-dalam, matanya bengkak, tidak berani menatapku. Keduanya berdiri diam sejenak, suasana begitu berat. Aku tidak mempersilakan mereka masuk, hanya bergeser sedikit untuk memberi jalan ke ruang tamu. Ibu Ratna memandang sekeliling, matanya tampak sedih melihat rumahku yang kecil, sederhana, tapi penuh kedamaian yang mungkin sudah lama hilang darinya. Dia yang pertama bicara, suaranya bergetar tapi jelas, "Nak, semalam ibu pulang, Dimas kambuh lagi. Dia terus memanggil namamu, mengigau ingin bertemu." Ibu tidak tahu harus berbuat apa lagi selain membawa Citra ke sini. Dia menarik tangan Citra, memaksanya untuk menunduk sangat rendah di hadapanku. "Citra, minta maaf sama mbakmu." Citra kaku, ragu-ragu, sebelum akhirnya berkata lirih, Aku minta maaf, Mbak Maya. Aku salah, aku sudah keterlaluan. Aku tidak berani menatap Mbak lagi." Selesai bicara, dia menunduk semakin dalam, kedua tangannya saling meremas, wajahnya memerah karena malu. Aku menatapnya tanpa amarah maupun simpati. Mungkin karena hatiku sudah terlalu dingin. Tapi melihat adik iparku yang angkuh kini menunduk ketakutan membuatku sadar. Terkadang karma tidak datang dalam bentuk tragedi, tapi dalam bentuk kesadaran yang terlambat. Ibu Ratna menatapku, suaranya memohon. "Ibu tahu ibu salah, ibu benar-benar tahu. Ibu terlalu buta karena memanjakan Citra. Sekarang melihatnya seperti ini, hati ibu sakit. Ibu menyesal setiap hari. Ibu hanya mohon kamu mau memaafkan ibu, memaafkan Dimas." Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di meja di hadapanku. "Ini surat-surat apartemen. Ibu sudah urus, tinggal kamu tanda tangan, apartemen itu akan jadi milikmu. Ibu tidak akan mengambil apapun. Anggap saja ini sebagai ganti rugi atas semua yang telah ibu dan anak ibu lakukan." Aku menatap tumpukan kertas itu tanpa bergerak. Ibu mertuaku, yang pernah menyatakan ini adalah rumahnya dan aku hanya menumpang, kini rela memberikan apartemen itu untuk menebus kesalahannya. Pemandangan ini jika terjadi setahun yang lalu, mungkin akan membuatku menangis. Tapi hari ini, aku hanya merasa hampa. Ibu Ratna melanjutkan, suaranya semakin bergetar, seolah takut keheninganku adalah penolakan. "Ibu tidak memintamu untuk langsung kembali, ibu hanya mohon kamu mau bertemu Dimas sekali saja, dia sangat lemah, tidak mau makan. Kata dokter, kalau begini terus, bisa mengganggu sarafnya. Ibu takut kehilangan dia. Ibu takut kehilangan keluarga ini, Nak." Dia memegang tanganku, air matanya mengalir. "Pulanglah, selamatkan dia. Ibu janji tidak akan ada lagi yang berani menghinamu, Citra akan pindah. Apartemen itu ibu serahkan sepenuhnya padamu, ibu hanya mohon jangan biarkan semuanya berakhir seperti ini." Citra perlahan mengangkat kepalanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tahu Mbak sudah tidak percaya lagi pada kami, tapi aku benar-benar menyesal. Melihat Mas Dimas seperti itu, aku baru sadar apa yang sudah kulakukan. Aku tidak minta dimaafkan. Aku hanya berharap Mbak tidak membenciku selamanya." Aku duduk diam, tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Aku mendengarkan setiap kata, setiap napas berat mereka. Butuh waktu cukup lama sebelum aku akhirnya berkata pelan, "Apa yang kalian katakan, saya mengerti. Tapi kepercayaan saya tidak bisa dipulihkan hanya dengan permintaan maaf atau sebuah apartemen. Saya tidak menolak, tapi saya butuh waktu. Bukan untuk memikirkan apartemen itu, tapi untuk membuktikan apakah kata-kata hari ini tulus atau tidak." Ibu Ratna buru-buru memegang tanganku, suaranya tercekat. "Ibu mengerti. Kamu butuh waktu. Ibu hanya mohon jangan putus hubungan sama sekali. Kapanpun hatimu sudah tenang, ibu hanya berharap bisa bertemu denganmu lagi dalam damai." Aku mengangguk ringan, tatapanku tetap tenang. "Saya tidak dendam, Bu. Tapi jangan harap saya bisa cepat lupa.
Ibu dan Citra pulang saja, saya butuh ketenangan untuk berpikir. Ruangan kembali sunyi. Ibu Ratna menatapku, lalu memberi isyarat pada Citra. Ibu dan anak itu perlahan berdiri. Saat mereka berjalan ke pintu, bahu Ibu Ratna tampak bergetar, seolah menanggung beban dosa yang berat. Citra menunduk memberi hormat untuk terakhir kalinya, suaranya tercekat, aku doakan Mbak selalu damai. Pintu tertutup, meninggalkan aroma melati dari tehku yang sudah dingin, berbaur dengan rasa pahit di tenggorokan. Aku menatap kepergian mereka. Hatiku tidak lagi membenci, tapi juga belum bisa disebut memaafkan. Di luar sana, bayangan mereka berdua menghilang di tikungan jalan, langkah mereka terasa berat. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam pernikahan yang hancur ini, merasa memegang kendali. Bukan lagi orang yang dipaksa, tapi orang yang menentukan siapa yang pantas untuk kembali ke dalam hidupku. Suatu sore di akhir pekan, aku mengirim pesan singkat pada Dimas. Nanti sore jam 5, di kafe tepi sungai, kita bertemu untuk terakhir kalinya. Aku tidak menunggu balasan, aku tahu dia akan datang, karena dia belum cukup berani untuk benar-benar melepaskan. Aku memilih meja di luar, di mana senja membentang di atas permukaan air. Angin berembus lembut, begitu damai, sangat kontras dengan kekacauan yang pernah kami alami. Saat Dimas datang, aku sedikit terkejut. Dia sangat kurus, pipinya tirus, kulitnya kusam, dan matanya cekung. Tapi senyumnya terasa lebih tulus dari sebelumnya, tidak ada lagi kesombongan atau penghindaran, yang ada hanya kelelahan dan penyesalan yang jujur. Dia menarik kursi, suaranya pelan dan serak. Terima kasih sudah mau bertemu denganku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku datang karena ingin mendengar penjelasan yang jelas, bukan untuk kembali atau karena kasihan. Dimas mengangguk, tangannya menggenggam cangkir kopi seolah mencari kekuatan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara. Aku tidak menandatangani surat cerai kita, Maya. Aku masih menyimpannya. Aku butuh waktu untuk melakukan sesuatu. Aku mengangkat alis, menunggu kelanjutannya. Dimas menatapku lurus, tidak lagi menghindar. Aku ingin membangun kembali harga dirimu. Aku sedikit mengerutkan kening. Dia tersenyum sedih. Terdengar konyol, ya? Tapi aku sadar aku telah membuatmu kehilangan kepercayaan, membuatmu merasa direndahkan di rumahmu sendiri. Aku tidak bisa lagi mencintaimu hanya dengan kata-kata. Aku hanya bisa membuatmu melihat bahwa aku cukup berani untuk memperbaiki kesalahanku. Aku diam, hatiku dipenuhi keraguan yang bercampur dengan rasa iba. Dimas melanjutkan, aku pura-pura sakit. Aku terperangah. Pura-pura sakit? Iya. Aku minta tolong seorang teman dokter untuk membuat skenario depresi berat, risiko gangguan pencernaan, bahkan aku menulis surat wasiat. Aku benar-benar puasa. Benar-benar merokok terus-menerus agar berat badanku turun, agar ibu dan Citra bisa melihat sendiri harga dari tindakan mereka meremehkan orang lain. Aku menatapnya lekat. Wajah tirus itu, tangan kurus itu, ternyata nyata. Tapi rasa sakit yang dia alami adalah sesuatu yang dia pilih. Dia melanjutkan, suaranya tenang tapi tegas. Aku ingin ibu dan Citra mengerti apa artinya kehilangan. Aku ingin mereka melihat akibat dari perbuatan mereka. Tapi yang terpenting, aku ingin kamu melihat bahwa aku telah berubah. Bahwa aku sudah berani menghadapi masalah, bukan lagi menutup mata. Aku menarik napas dalam-dalam, hatiku sedikit terguncang, tapi logikaku tetap menjagaku. Aku bertanya, kalau ibu berbuat salah lagi, kalau suatu hari nanti dia kembali membela adiknya dan merendahkan menantunya, apa yang akan Mas lakukan? Tanpa ragu, Dimas menjawab, aku akan langsung pindah. Aku bersumpah tidak mau lagi hidup dalam lingkaran setan itu. Ibuku tetaplah ibuku, tapi istriku harus menjadi orang yang dihormati. Dia mengangkat kepala, suaranya tercekat. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di bawah cahaya senja, tatapan itu bukan lagi milik pria pengecut yang dulu. Tatapan itu membawa kedewasaan, luka, dan kesadaran yang tulus. Dimas meletakkan tangannya di meja.
Aku tidak memintamu untuk langsung kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berani mengorbankan harga diriku untuk berubah, berani membuat ibuku melihat kesalahannya, sesuatu yang dulu selalu kubiarkan. Aku sadar sekarang, pria yang diam saat istrinya dihina itu sama saja dengan kaki tangan. Aku tidak mau menjadi orang seperti itu lagi. Dia meraih tanganku, matanya memohon. Aku janji, kali ini aku akan menggunakan tindakan untuk melindungimu, bahkan jika harus berhadapan langsung dengan ibu kandungku. Aku merasakan getaran di tangannya. Sebagian hatiku luluh, tapi sebagian lagi masih waspada. Aku menarik tanganku, suaraku lembut tapi tegas. Tidak semua janji bisa langsung dipercaya, Dimas. Tapi setidaknya hari ini, Mas sudah berani mengorbankan harga diri, sesuatu yang belum pernah Mas lakukan sebelumnya. Dimas tersenyum sedih, matanya menyiratkan harapan tipis. Jadi, aku masih punya kesempatan kan? Aku tidak menjawab, hanya memandang ke arah sungai, di mana sisa cahaya matahari memantul keemasan. Aku berkata pelan, seolah pada angin, kesempatan selalu ada, tapi hanya untuk orang yang tahu cara menjaganya. Kami berdua terdiam. Hanya ada suara ombak kecil, desau angin, dan aroma kopi. Saat itu, hatiku terasa damai. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penyesalan. Ketika aku berdiri, Dimas ikut berdiri. Dia tidak menahan, tidak memohon, hanya berkata sederhana, "Terima kasih, sudah datang. Selama kamu memberiku kesempatan untuk membuktikan diri, bahkan jika butuh seumur hidup, aku akan melakukannya." Aku tersenyum tipis, menjawab pelan, "Semoga kali ini Mas melakukannya, bukan hanya mengatakannya." Aku berjalan pergi, meninggalkan bayangan Dimas yang berdiri sendirian di kafe senja itu. Seorang pria yang sedang belajar untuk memulai kembali, bukan untuk mendapatkan kembali istrinya, tapi untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Setelah pertemuan di kafe itu, aku diam selama seminggu penuh. Tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Aku butuh waktu untuk melihat segalanya, untuk memastikan perubahan Dimas itu tulus atau hanya emosi sesaat. Selama itu, Ibu Ratna rutin mengirim pesan menanyakan kabarku. Nada bicaranya sangat berbeda, lebih rendah hati, dan selalu diawali dengan ibu minta maaf. Pada hari ke-8, dia mengirimiku foto sertifikat hak milik apartemen dengan namaku tercetak jelas sebagai pemilik, disertai pesan singkat. Ibu sudah selesaikan administrasinya, anggap saja ini janji yang ibu tepati. Ibu hanya berharap kamu mau kembali sekali saja agar ibu punya kesempatan untuk berterima kasih. Aku menatap foto itu lama. Seorang ibu yang dulu menganggapku orang luar, yang mengusirku dari kamarku sendiri, kini secara sukarela menyerahkan asetnya. Itu bukan hanya ganti rugi, tapi sebuah pengakuan yang terlambat. Aku tahu, dia benar-benar telah berubah. Sore itu, aku setuju untuk kembali ke apartemen lama bersama Dimas. Bukan untuk mengenang, tapi untuk menutup bab itu dengan layak. Saat kami masuk, Ibu Ratna sudah menunggu di pintu. Dia mengenakan gamis berwarna abu-abu, wajahnya sedikit kurus, tapi tatapannya lebih lembut. Begitu melihatku, dia langsung meraih tanganku, gemetar. "Kamu pulang, Nak, terima kasih." Ibu tidak berani berharap dimaafkan, ibu hanya ingin melihatmu damai seperti ini. Aku mengangguk ringan. Apartemen itu terasa familiar sekaligus asing. Perabotannya masih sama, tapi tidak ada lagi rasa sesak. Mungkin karena aku bukan lagi diriku yang dulu. Dimas meletakkan koper kami, lalu berkata dengan suara mantap, "Bu, Dimas dan Maya sudah bicara. Kami akan kontrak rumah sendiri. Tidak tinggal di sini lagi. Dimas ingin kami punya privasi, dan ibu juga tidak perlu khawatir ada konflik lagi." Kalimat itu membuatku menatapnya. Suara Dimas tidak lagi ragu atau takut pada ibunya. Suaranya tegas, tenang, suara seorang pria yang telah dewasa setelah jatuh. Ibu Ratna tertegun sejenak, lalu mengangguk pelan. Matanya tampak sedih sekaligus lega. "Ibu mengerti, mungkin tinggal terpisah lebih baik. Kalian jalani saja hidup kalian. Ibu tidak akan ikut campur lagi." Aku melihat ketulusan dalam kata-katanya. Dia benar-benar telah belajar dari kesalahannya. Namun sebelum suasana menjadi tenang, Citra keluar dari kamar, wajahnya muram. Dia berkata dengan nada sinis,
Bu, kenapa ibu biarkan mereka seenaknya? Apartemen ini kan punya ibu. Kenapa harus diserahkan semua pada dia? Suasana membeku. Ibu Ratna berbalik tajam, suaranya keras. Citra, diam. Kamu lupa siapa yang membuat kakakmu menderita seperti itu? Citra mengatupkan bibir. Hendak membantah, tapi Dimas melangkah maju. Suaranya dingin seperti baja. Cukup, Citra. Ini rumah Maya, apartemen atas namanya. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, kamu harus menghormatinya. Kalau tidak sanggup, kamu bisa pindah kapan saja. Untuk pertama kalinya aku melihat Dimas berbicara sekasar itu. Seluruh ruangan hening. Citra terdiam, bibirnya bergetar, matanya memerah. Dia menunduk dan diam-diam kembali ke kamarnya, tidak berani menjawab. Ibu Ratna melihat pemandangan itu, menghela napas, lalu menoleh padaku. Lihatlah, nak. Dulu ibu terlalu memanjakannya, sekarang baru terasa akibat. Ibu hanya berharap kalian berdua hidup dengan baik, jangan biarkan masa lalu menyakiti kalian lagi. Aku tersenyum ringan. Ibu tidak perlu khawatir. Saya tidak dendam pada siapapun, hanya berharap mulai sekarang semua orang belajar untuk tahu batasannya. Dimas menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Dia mendekat dan berkata dengan jelas, Bu, Dimas janji akan mandiri, akan mengurus keluarga kecil Dimas sendiri. Dimas hanya berharap ibu mengerti, kami pindah bukan karena ingin menjauh, tapi karena ingin menjaga keharmonisan. Ibu Ratna mengangguk, air matanya menetes. Ibu mengerti, asal melihat kalian benar-benar bahagia, ibu sudah tenang. Aku menunduk memberi hormat, lalu berkata pelan, saya akan sering menengok ibu, tapi tidak akan menginap. Ibu jaga kesehatan, ya? Dia tersenyum, senyum yang tulus tapi lelah. Terima kasih, Maya. Mungkin inilah cara ibu belajar mencintai tanpa harus mengikat. Saat aku dan Dimas meninggalkan apartemen, hari sudah senja. Cahaya matahari terakhir menyelimuti pepohonan dengan warna keemasan. Kami berjalan berdampingan tanpa bicara. Sesaat kemudian, Dimas bertanya, apa kamu menyesal kembali kali ini? Aku menggeleng sambil tersenyum. Tidak. Karena hari ini aku melihat Dimas yang berbeda. Seorang pria yang berani berkata, ini rumah istriku di depan ibu dan adiknya. Itu sudah cukup. Dia diam, lalu dengan lembut menggenggam tanganku. Tangannya tidak lagi dingin dan lemah, melainkan hangat dan mantap. Untuk pertama kalinya setelah badai, aku merasa bisa percaya sekali lagi. Dalam perjalanan pulang, aku menoleh ke belakang, menatap gedung apartemen itu. Tempat yang dulu menjadi mimpi burukku, kini menjadi sebuah titik akhir yang menutup masa lalu dan membuka lembaran baru. Saat itu aku sadar, terkadang memaafkan bukanlah tentang kembali, melainkan tentang melangkah maju bersama. Tapi di jalan yang berbeda, jalan yang dipenuhi rasa hormat, kesetaraan, dan kebebasan sejati. 6 bulan berlalu sejak aku dan Dimas memutuskan pindah dari apartemen lama. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di tepi sungai, luasnya hanya sekitar 60 meter persegi, tapi terasa begitu hangat dan penuh tawa. Setiap pagi, Dimas bangun lebih awal untuk memasak sarapan, sementara aku menyeduh kopi. Di sore hari, kami sering duduk di balkon, memandangi senja yang memantulkan cahayanya di permukaan air, hati terasa ringan. Tidak perlu kemewahan, yang penting adalah kedamaian dan rasa hormat. Dimas benar-benar telah berubah. Dia menjadi suami yang sesungguhnya, transparan dan jujur. Dalam segala hal, dia selalu berdiskusi denganku. Saat Ibu Ratna menelepon, dia selalu menyalakan loudspeaker agar aku bisa ikut mendengar. Saat teman-temannya bertanya tentang hidupnya, dia tidak lagi menghindar, melainkan dengan bangga berkata, aku sedang belajar lagi menjadi suami, dan istriku yang mengajariku. Mendengarnya, aku hanya tersenyum. Karena untuk bisa sampai di titik itu, kami telah melewati perjalanan panjang kehancuran, kelahiran kembali, dan pendewasaan. Ibu Ratna juga berbeda. Dia masih sering berkunjung, tapi dengan aturan yang jelas. Sebelum datang, dia selalu menelepon. Ibu boleh ke sana, tidak? Kalian sibuk? Jika kami sibuk,
Dia hanya akan mengirim makanan dan pesan singkat. Tidak ada lagi perintah atau tatapan menghakimi. Di mataku, dia bukan lagi ibu mertua yang berkuasa, melainkan seorang ibu yang mencoba belajar mencintai tanpa menyakiti. Citra sudah pindah dan tinggal sendiri. Kudengar dia menyewa apartemen kecil di distrik sebelah dan kembali bekerja. Setiap kali bertemu denganku saat mengunjungi ibunya, dia selalu menunduk hormat. "Selamat sore, Mbak Maya. Apa kabar?" Tidak ada lagi kesombongan atau senyum sinis. Tatapannya kini bercampur antara rasa hormat dan segan. Dia mungkin telah mengerti, ada batasan yang jika dilanggar, harus dibayar dengan harga diri. Semua batasan kini telah terbangun dengan jelas. Tidak ada yang melangkahi wilayah orang lain, tidak ada yang menggunakan status keluarga untuk mengganggu kedamaian orang lain. Di rumah baru kami, aku bukan lagi wanita yang hanya bisa sabar dan menangis dalam diam. Aku adalah nahkoda bagi kebahagiaanku sendiri, tahu kapan harus berkata tidak, dan tahu cara melindungi diri tanpa harus menyakiti orang lain. Suatu kali, saat kami berjalan-jalan di tepi sungai, Dimas bertanya, "Apa kamu pernah menyesal? Menyesal karena pernah ingin menceraikanku, karena pernah begitu tegas?" Aku tertawa sambil menggeleng. Tidak. Karena jika hari itu aku tidak cukup kuat untuk pergi, mungkin hari ini kita tidak akan pernah memiliki semua ini. Dia diam, lalu menggenggam tanganku dengan erat, matanya hangat dan penuh rasa terima kasih. Di malam hari, aku sering menulis di buku harian. Aku mencatat setiap perubahan kecil, dari cara Dimas mencuci piring hingga pesan singkat dari Ibu Ratna yang berisi "Ibu sayang kalian" tanpa ikut campur urusan pribadi. Aku sadar, ketika manusia tahu cara menghormati batasan, cinta menjadi jauh lebih ringan. Suatu kali saat kami sedang beberes, Dimas berkata pelan, "Dulu aku pikir kebahagiaan itu adalah dengan membuatmu senang. Sekarang aku mengerti, kebahagiaan itu adalah saat aku tidak lagi membuatmu terluka." Aku tersenyum dan menjawab, "Dan aku juga mengerti. Kebahagiaan itu bukan pemberian, tapi sesuatu yang kita perjuangkan dengan berani menetapkan batasan." Kalimat itu ingin kusampaikan pada semua wanita yang pernah berada di posisiku. Jika kamu sedang menderita, jika kamu sedang diremehkan, ingatlah bahwa kamu punya hak untuk berkata cukup, jangan takut sendirian. Karena kesendirian hanyalah jembatan sebelum kamu menemukan kembali dirimu sendiri. Kini, setiap pagi aku bangun dan melihat Dimas menyeduh kopi, tatapannya tenang, senyumnya damai. Ibu Ratna sesekali mengirim pesan, Citra kadang menelepon untuk mengucapkan selamat hari raya lebih awal, semuanya terasa pas. Aku tahu, badai akhirnya akan berlalu, menyisakan mereka yang berani berubah, berani berkaca, dan berani memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang dewasa karena dicintai, ada yang seperti aku, dewasa karena dilukai. Tapi yang terpenting, setelah semuanya, aku telah belajar membangun kembali batasan diriku sendiri. Dan berkat itu, aku akhirnya bisa hidup sebagai manusia yang merdeka. Kebahagiaan tidak datang dari kepasrahan, melainkan dari keberanian untuk bangkit. Jika kau pernah menderita sepertiku, beranilah untuk berkata cukup. Bagikan pandanganmu di kolom komentar, siapa tahu ceritamu bisa menjadi lentera bagi wanita lain yang sedang tersesat.